Ibu, saudara-saudara, jemaat Genta Kasih yang saya kasihi. Malam ini adalah malam atau Rabu kedua di dalam pekan bulan Pelkes bulan Juni tahun 2020. Firman Tuhan yang kita sudah baca yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Bagian ini berbicara tentang satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu tentang kebutuhan. Marilah kita renungkan sejenak, apakah yang sungguh-sungguh kita butuhkan dalam hidup ini? Dalam kisah ini kita bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang sudah merasa cukup dengan kebutuhannya akan air dari sumur Yakub. Tapi sebelum kita meneruskan perikop ini, maka mari kita melihat sedikit latar belakang. Kita tidak akan memulai dengan ayat 11 dan seterusnya kalau kita tidak memahami ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang merupakan awal dari perikop kita pada malam ini. Kalau kita membaca di bagian ayat 1 dan 2, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan mereka akan pergi ke utara, yaitu ke Galilea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Palestina dibagi menjadi 3 wilayah. Yang di selatan adalah Yudea, di utara adalah Galilea, dan yang di tengah adalah Samaria. Orang-orang Yahudi saat itu kalau mempunyai kepentingan dan mereka ingin bepergian, apakah dari Yudea ke Galilea atau sebaliknya dari Galilea ke Yudea, maka ada 3 pilihan untuk mereka melakukan perjalanan tersebut. Yang pertama, mereka akan menyeberangi sungai Yordan ke timur, kemudian menyusur sungai itu sampai ke utara, dan mereka menyeberang lagi ke barat untuk memasuki daerah Galilea. Yang kedua, mereka melewati pantai sebelah barat dan terus berjalan sampai ke Galilea di utara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alternatif jalan yang diambil untuk yang pertama dan kedua ini memakan waktu 6 hari. Sedangkan jika melewati Samaria, yaitu hanya 3 hari. Jadi jalan yang ketiga yang paling pendek adalah melalui daerah Samaria. Tapi orang-orang Yahudi, apalagi para rabi yang melakukan bepergian, mereka tidak akan melewati daerah Samaria. Maka pertanyaan timbul, mengapa hal itu terjadi? Kalau kita membaca ayat 9 bagian bawah, di mana di situ disebut ada dalam kurung bahwa orang Yahudi dan orang Samaria tidak saling bicara atau mereka menjadi musuh. Ada kebencian yang dalam di antara kedua bangsa ini. Dan pada zaman Tuhan Yesus itu sudah berlangsung selama 400 tahun. Tapi dalam bacaan kita atau dalam bagian permulaan dari Yohanes pasal 4 ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengambil alternatif jalan yang ditempuh, yaitu yang ketiga, melewati daerah Samaria. Sebenarnya itu adalah rencana Tuhan untuk mampir atau melewati daerah Samaria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
ketika mereka memasuki daerah Samaria, maka mereka memasuki satu kota kecil yang bernama Sikar. Kota itu dahulu di Perjanjian Lama bernama Sikem. Sedikit catatan mengenai kota Sikar atau kota Sikem, yang bagi orang Yahudi merupakan tempat bersejarah yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Yang pertama, ketika Yakub dan keluarganya kembali dari Padan Aram, maka kota pertama yang mereka masuki di Kanaan adalah kota Sikem. Dan di kota itu Yakub membeli sebidang tanah untuk mereka tinggal. Kita dapat baca itu dalam Kejadian 33 ayat 18 dan 19. Yang kedua, ketika Yakub akan meninggal, dia memberkati keturunan Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim, anak-anak Yusuf, dengan memberikan darah itu kepada mereka. Kejadian 48 ayat 22. Yang ketiga, ketika orang Israel kembali ke Kanaan, mereka sudah berjanji kepada Yusuf agar membawa tulang-tulang Yusuf dan kemudian dikuburkan di tanah yang dulu dibeli oleh Yusuf dari orang Sikem. Itu kita bisa membaca dalam Yosua 24 ayat 32. Dan yang terakhir, di kota Sikem inilah Yosua mengumpulkan orang Israel untuk melakukan pembaruan perjanjian. Jadi bagi orang Yahudi, kota ini merupakan kota yang sangat penting untuk tidak boleh dilupakan. Di kota Sikar ada sebuah sumur yang terkenal dengan nama Sumur Yakub. Sumur itu dalamnya kira-kira 30 meter. Dan menurut penuturan perempuan Samaria itu, bahwa sumur itu digali oleh Yakub untuk minum keluarganya dan seluruh ternaknya. Di tepi sumur itulah Tuhan Yesus duduk melepaskan kepenatan karena perjalanan yang jauh dari Yudea. Sedangkan murid-muridnya ke kota untuk membeli makanan. Hari itu kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Terjadilah dialog antara perempuan itu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuka dialog dengan meminta air. Berilah aku minum. Tentu saja permintaan Tuhan Yesus merupakan suatu cara untuk memulai pembicaraan dan mengajarkan kebenaran tentang air hidup. Dalam pasal 3 Injil Yohanes, Yesus mengajarkan seorang laki-laki Yahudi yang bermoral, dan bahkan dia adalah seorang mahaguru bangsa Israel. Tetapi di dalam pasal 4 ini, Yesus bersaksi kepada seorang perempuan Samaria yang tidak bermoral. Kepada Nikodemus, Yesus berbicara tentang kelahiran baru. Tetapi kepada perempuan Samaria, Yesus berbicara tentang air hidup. Dan pada awalnya, pembicaraan-pembicaraan itu tidak dimengerti oleh keduanya. Kepada perempuan ini, Tuhan Yesus mau menyatakan 3 kenyataan penting yang harus perempuan ini mengetahuinya, yaitu siapa yang berbicara dengan dia, apa yang dia tawarkan, dan bagaimana perempuan itu dapat menerimanya. Perkataan Yesus ini menarik perhatian perempuan itu sehingga ia melanjutkan percakapan itu. Yesus sedang berbicara tentang air rohani, tetapi perempuan ini mengartikan air secara harafiah. Perempuan ini lebih memikirkan bagaimana memperoleh air itu, bukannya meminta Yesus memberikan air tersebut. Kita bisa melihat betapa mudahnya orang memberikan dan mencampur adukan hal rohani dengan hal jasmani. Maka Tuhan Yesus memberikan statement yang tegas kepada perempuan itu. Barang siapa minum air jasmani ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Memang benar, segala hal dari dunia ini tidak pernah memberikan kepuasan. Maka perempuan itu memberikan tanggapan, yaitu dia meminta air hidup yang dikatakan Yesus kepadanya. Tetapi sebenarnya dia tidak mengerti apa yang dia minta. Bagian terakhir dari perikop kita itu menceritakan bagaimana Yesus membicarakan tentang suami perempuan ini. Yesus menyuruh dia memanggil suaminya. Tetapi perempuan Samaria ini mau mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lain. Yesus dan perempuan ini baru pertama kali bertemu. Namun Yesus sudah mengetahui kekelaman perjalanan hidup yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Kerendahan hati yang dimiliki perempuan ini menuntunnya kepada kebenaran yang tidak dapat dibantah atau ditutup-tutupi. Kebenaran tentang suaminya dan kebenaran pribadi Yesus yang sedang berhadapan dengannya. Bahkan kebenaran yang melengkapi pengetahuan agama yang dia pahami. Hal ini menuntunnya pada penyerahan diri sehingga dia dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Pertemuan dan percakapan dengan Yesus ini memberi ruang bagi perempuan Samaria ini untuk melihat kebutuhan yang sesungguhnya. Ketika kebutuhan yang sesungguhnya terpenuhi, maka perempuan Samaria ini tahu bagaimana dia menata kehidupan dengan benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita dapat mempelajari beberapa hal yang boleh nanti kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita menjalani kehidupan ini hanya dengan memenuhi kebutuhan jasmani saja, sedangkan kebutuhan rohani yang bersifat kekal kita abaikan. Seharusnya kebutuhan rohani itu lebih bersifat lebih banyak untuk kita pahami dan pelajari. Yang kedua, kadang-kadang kita sudah merasa cukup dengan pengetahuan agama yang kita miliki, tetapi kita lupa bahwa hal itu harus diperlengkapi dengan pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus lewat persekutuan pribadi, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, marilah kita bersikap seperti perempuan Samaria, di mana ketika bertemu dengan Yesus, maka cara berpikir dan cara hidupnya diubahkan. Sehingga perempuan ini Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang di Samaria. Kita juga dapat menjadi berkat jika kita menyerahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.